Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, terutama kepada rekan-rekan para kepala desa di seluruh Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati inisiatif perubahan Undang-Undang Desa untuk segera dibahas dan disahkan. Ada beberapa poin penting yang menjadi kesepakatan DPR untuk dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Desa tersebut. Yang pertama, masa jabatan kepala desa berubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dan 9 tahun hanya bisa dipilih untuk 2 kali masa jabatan. Boleh berturut-turut atau tidak berturut-turut. Bagi kepala desa yang sekarang sedang menjabat pada periode pertama dan atau periode kedua, maka masa jabatannya otomatis disesuaikan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Bagi kepala desa yang telah menjabat pada periode ketiga, juga secara otomatis masa jabatannya disesuaikan dengan masa jabatan undang-undang ini setelah undang-undang ini berlaku. Masa jabatan 9 tahun untuk 2 periode juga berlaku bagi ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, sehingga masa jabatannya juga tidak lagi 6 tahun tapi 9 tahun. Dan komposisi anggota BPD minimal 30% dari keterwakilan perempuan. Inilah komitmen kami terhadap kaum perempuan Indonesia. Yang tidak kalah penting, dana desa yang bersumber dari APBN yang sekarang plus minus 1 miliar per desa per tahun akan ditambahkan 20%, sehingga kemudian total menjadi 1,2 miliar per desa per tahun. Ini adalah komitmen kami untuk kemudian membuat desa semakin sejahtera dan rakyat desa menjadi semakin berdaya. Kami juga memberikan perhatian penting dalam undang-undang desa yang baru ke depan ini agar ada insentif yang jelas bagi para RT dan RW sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Begitu pula terhadap nasib para perangkat desa. Mereka kami dorong dalam undang-undang ini untuk dijadikan aparatur sipil negara, terutama menjadi pegawai negeri sipil, atau setidak-tidaknya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau P3K. Kepala desa dan anggota BPD dalam undang-undang ini kami perjuangkan untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan. Mereka akan mendapatkan 1 kali gaji sebagai kompensasi untuk persiapan pensiun mereka. Mari kita doakan dan kita dukung bersama agar perubahan undang-undang desa ini segera disahkan oleh DPR RI setelah pembahasannya dilakukan dengan pemerintah. Kita berharap ini adalah kado bagi seluruh masyarakat desa di Indonesia, karena dengan semakin besarnya anggaran yang diberikan oleh dana pusat atau APBN kepada desa, kita berharap desa semakin kuat ekonominya, dan ekonomi di desa yang berputar adalah kekuatan bagi ekonomi rakyat Indonesia secara nyata. Khusus bagi Dangsanak Ulun Sabarataan, masyarakat Kalimantan Selatan yang Ulun cintai. Secara pribadi Ulun berkomitmen, jika Allah meridhai dan pian memperkenankan Ulun untuk menjadi Gubernur Kalimantan Selatan periode 2024-2029, Ulun akan memberikan dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan kepada desa di Kalimantan Selatan minimal 100 juta rupiah pada APBD tahun 2025. Kita berharap tentu angka ini akan semakin meningkat sesuai dengan kemampuan APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah komitmen kami agar desa bukan hanya menerima dana dari pusat, dari kabupaten kota, tapi juga dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Salam hormat dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Semoga kita semua diberikan perlindungan, kesehatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.